Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wirah Sableng jualan pepaya, yang jawab salam kenceng mudah-mudahan jadi orang kaya. Ini pengen kaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi jalla jalaluh wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa al-asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi al hadis. Yang pertama tentu pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha luar biasa. Dialah Allah yang telah membolak-balikan hati kita semua, yang telah mengarahkan kita semua untuk senantiasa dekat dengannya. Dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad, bahwasanya wahai manusia ingatlah, ketahuilah aku ini esa, aku ini satu, aku ini tunggal wahai seluruh manusia, wahai seluruh makhluk-makhlukku. Tapi ingat, walaupun saya satu, Allahus Samad, kata Allah, seluruh alam semesta, manusia, jin, seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi dan isi-isinya, Allahus Samad. Hanya kepada Allah kita semua akan meminta, hanya kepada Allah kita semua akan memohon pertolongan. Ini terbukti di saat kita sujud malam, bangun malam, sholat malam, yang kita sebut Allah. Kita berdoa malam hari, berdoa untuk esok hari. Sebelum kita sebutkan hajat-hajat kita, kita sebut Ya Allah. Kenapa? Bukti hakikat manusia butuh dengan Allah. Seorang nahkoda ketika kapal dihantam oleh lautan yang kencang, ombak gelombang yang sangat dahsyat, tak terasa bibir menggetarkan Allah, Allah, Ya Allah, memohon kepada Allah akan keselamatan. Kenapa? Hakikat manusia butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita pada pagi hari ini, datang ke masjid, taqarrub kepada Allah, mengharapkan keberkahan berjamaah, mengharapkan pahala yang lebih. Kenapa? Karena kita butuh dengan Allah. Allah nggak butuh sama kita. Allah nyuruh kita sholat, bukannya Allah butuh sama kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita mau masuk surga pakai amal apa sih kalau nggak dengan ibadah kita? Nabi Adam nih, kalau kita mau pikir-pikir, Bu, ya, Nabi Adam, berapa tahun beliau hidup, nggak pernah berbuat dosa satupun. Satu kali Nabi Adam berbuat dosa, la taqrabah hadhihi syajarah ya Adam, jangan kau dekati ini pohon. Siap ya Allah. Allah berikan satu pasangan hidup yang bernama Siti Hawa. Digoda Adam tidak mempan oleh iblis, digoda Hawa. Rayu si Adam untuk memohon memohon pohon buah khuldi tadi. Terayu Nabi Adam, dipetiklah satu daripada buah khuldi demi sang istri tercinta. Langsung apa? Allah panggil Adam, Adam, kenapa kau melanggar perintahku? Selama ribuan tahun tak pernah melanggar perintahku. Diusir Nabi Adam seketika dari surga gara-gara satu dosa. Nabi Adam satu dosa, Bu, Pak, diusir dari surga. Kita berapa kali berbuat dosa? Nggak hitungan lagi. Pengen ngarep masuk surga. Nah itu ya, kalau kita pikir saja logika, nggak bakal mampu kita, nggak bakal bisa masuk surga.
kalau dosa kita yang begitu luar biasa, namun ada satu titik, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kasih sayang kepada kita makhluknya. Itu yang pertama. Jadi kita selaku makhluk butuh kepada Sang Khalik. Yang kedua, salawat indah keharibaan seorang Nabi pilihan. He is the best man, super power, manusia yang telah membangkitkan kita, manusia sebagai seluruh pembangkit alam semesta. Beliau katakan, Allah katakan langsung kepada Rasulullah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Allah katakan, kalau bukan aku akan menciptakan engkau wahai Muhammad, tentu aku tak akan ciptakan seluruh alam semesta. Intinya, kalau kita bukan karena berkah Rasulullah, barakat Rasulullah, kita tidak akan terlahir di dunia. Beliaulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad halamatna minadz zulumati ila nur, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, zaman ukhuwah Islamiyah. Apa zaman jahiliyah, Ustaz? Jahilun artinya bodoh. Tapi jahiliyah di sini bukan orang bodoh. Orang jahiliyah zaman Nabi, Bapak Ibu, itu orang yang hebat, pengetahuannya dahsyat. Ibu-ibu misalkan hidup di zaman jahiliyah dulu, orang Arab, hamil 3 bulan, berjalan di padang pasir, tapak kakinya dipegang oleh orang jahiliyah, tahu dia, oh sedang hamil 3 bulan. Saking hebatnya pengetahuan mereka. Tapi dikatakan jahiliyah kenapa? Karena mereka jahilun, tidak paham, tidak mampu dan tidak mau untuk mengakui atas kebenaran Rasulullah sebagai utusan Allah. Itu jahiliyah. Tahu Rasulullah ini orang benar, dari kecil nggak pernah berbuat bohong, dia adalah utusan Allah, jujur, sidik, amanat, tabligh, fatonah. Tapi mereka tidak mau mengakui itu, bahwa Rasulullah adalah benar, Rasulullah adalah jujur. Dia tidak percaya dengan itu. Ada rasa percaya dalam hati, namun lisan tidak mau mempercayai. Itu namanya jahiliyah. Ngaku tahu dia benar, tapi tidak mau mengakui kebenaran. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini bisa menjadi umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita kumpul di sini, mudah-mudahan rezeki kita semakin berkah. Amin. Ulang ngaji, rezekinya bertambah-tambah. Amin. Rezekinya semakin melimpah. Amin. Bisa beli sawah. Amin. Bisa beli mobil yang mewah. Amin. Bisa beli rumah yang megah. Amin. Yang jomblo-jomblo bisa cepat nikah. Yang bapak-bapak bisa cepat nambah. Amin juga itu. Hadirin wal hadirat, ini ada lab ya, pemirsa YouTube TV yang berbahagia. Yang saya hormati tentu takmir Masjid Al-Falah, mata Allah pintu hayati. Mudah-mudahan senantiasa beliau sehat, panjang umur, mudah rezeki, serta kabulkan segala hajatnya. Alhamdulillah juga datang dari Masjid Umum ya, Bapak Haji Junaidi ya. Masya Allah ya, pagi-pagi dingin seperti ini beliau langkahkan kaki guna berkumpul di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita sebutkan satu persatu. Ada Pak Mahrij, ada Bang Randy, nah semuanya Bapak Ibu mudah-mudahan kita kumpul di sini sama-sama. Mudah-mudahan kita kumpul nanti di surga pun sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, baik yang kering maupun yang gembrot rahimakumullah. Pagi ini kita akan membahas suatu fasal yang dikarang daripada Abu Syuja' Asy-Syafi'i, yang dimana bermadhab kepada Imam Syafi'i dengan satu kitab Fathul Qorib ya, dimana kita tentu sangat butuh, tentu sangat penting mengenai tentang sholat. Di sini kita akan membahas tentang wal matruku minas sholati salah satu asya'a, bahwasanya ketika kita sholat ada 3 hal di dalam kita meninggalkan sholat. Bagaimana solusi ketika kita meninggalkan sholat, baik dalam tempat sholat, sebelum selesai sholat, ataupun selesai atau setelah sholat. Fardun, yang pertama fardu ya. Jadi apa itu fardu? Yaitu fardu wa bayyana musannif as-salasah fi qawlihi fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Ketika kita melaksanakan sholat fardu, kemudian kita tahu rukun-rukunnya sholat ya, rukunnya sholat itu niat, yaitu yang sebagai bahasa hati, ada bahasa lisan usolli atau itu ya, itu sunnah mata usolli itu, ataupun bacaan Fatihah,
ataupun ruku, sujud itu merupakan rukun yang tidak bisa diganti. Ya, bagaimana kalau kita meninggalkan rukun? La yanubu anhu sujudi sahwi. Rukun solat tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Misal Pak Mahrij solat subuh lah misalkan, Allahu Akbar, dia solat. Ketika solat dalam keadaan sendirian misal, dia lupa baca Fatihah, tahu-tahu dia baca surat pendek. Ruku sujud rakaat kedua, ruku sujud rakaat ketiga baru ingat, rakaat pertama saya belum baca sholat, apa baca Fatihah. Bagaimana itu? Bal in dzakarahu li syahwi, apabila dia lupa tentang sesuatu itu yang fardu, maka la ya'udu ilaiha, maka dia tidak boleh untuk kembali ke tempat tersebut ba'da tasbisi bil fardi, setelah dia melaksanakan kefarduan itu. Ya, jadi ketika tadi subuh misalkan sholat dalam keadaan sendiri, misalkan sendiri subuh nggak baca Fatihah, ingat-ingat waktu sujud, nggak boleh dia kembali untuk melaksanakan Fatihah yang pertama ataupun kembali ke sholat yang pertama. Tapi bagaimana di sini solusinya? Maka solusinya tersebut adalah lakinnahu sujud sahwi anha. Ya, apabila dia meninggalkan sesuatu rukun dalam sholat, sedangkan dia dalam keadaan sholat, wa zamanu qaribun atat bihi, maka ketika kita dalam keadaan sholat, maka kerjakan apa yang kita ingat waktu kita sholat. Ya, jelasnya misalkan kayak tadi tuh, sholat subuh, Fatihah ketinggalan, ingat-ingat waktu ruku ataupun sujud. Pas sujud, oh iya, saya belum melaksanakan sholat, melaksanakan Fatihah, sedangkan Fatihah adalah rukun daripada sholat. Bagaimana ketika kita ingat waktu itu, kerjakan waktu itu, atat bihi, maka datangkan waktu itu. Ya, kayak tadi tuh Fatihah, selesai dia sujud, subhanarabbil a'la wa bihamdih, saya belum baca Fatihah. Ketika dia ingat, langsung subhanarabbil a'la wa bihamdih, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Selesai, lanjutkan sholat sebagaimana biasa. Ini ketika rukun sholat dan tertinggal di waktu sholat, begitu. Ataupun di sini sesuatu rukun yang dalam bentuk gerakan, ya, ruku misal, waktu itu sujud lah, sujud pertama misalkan, rakaat pertama Fatihah, ruku, sujud, ya, ternyata sujudnya kurang satu ataupun dua-duanya ketinggalan. Setelah ruku sujud sekali, taunya sudah dua, berdiri, kemudian lanjutkan rakaat kedua pas sholat maghrib misalkan, rakaat ketiga dia ingat, pas lagi Al-Fatihah, apa namanya, alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, oh iya, saya belum sujud tadi, waktu tadi sujud kurang satu, ya, ingat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kurang satu, langsung dia sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, bangun ke tempat dia bagaimana posisi tadi. Ya, ini kalau fardu itu sesuatu yang wajib, rukunnya sholat. Ya, kalau dalam kitab sini ada 13, kalau dalam Safinah ada 18. Ya, rukunnya itu masih ingat ya, niat, Fatihah, takbiratul ikram, terus ruku, tumaninah dalam ruku, sujud, tumaninah dalam sujud, duduk di antara dua sujud, tumaninah di antara dua sujud, kemudian tahiyat akhir, baca sholawat tahiyat akhir, kemudian salam yang pertama. Jadi sholat assalamualaikum warahmatullah itu wajib. Artinya apa? Ketika kita dalam sholat, ya, menghadap kiblat begini, ada orang lewat misalkan, kita ngelirik sama orang lain, sah-sah saja. Tapi kalau lirikan itu membuat badan kita berpaling dari kiblat, batal langsung sholat tersebut.
Ya, misalkan Allahu Akbar hadap kiblat nih. Ya, terus ada satu orang lewat. Ya, misalkan laki-laki yang lewat janda, misal. Janda lewat tuh, dilirikin begini nih. Berpaling tempat kita begini misalkan apa namanya? Tidak lurus dengan tempat kita kiblat, otomatis batal salat itu ataupun sebaliknya. Ya, itu. Dari rukunya itu. Jangan sampai menghadap kiblat itu berpaling dari tempat kiblat itu. Atau kemana lirik boleh ke depan atau ke samping begini nggak apa-apa, itu hukumnya makruh. Tapi kalau sampai badan kita begitu ya berpaling dari arah kiblat, otomatis batal seketika. Tuh. Nah terus itu ya rukun takbiratul ihram, udah kasih tahu kemarinnya sebelumnya lama itu ya. Jadi takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangannya itu yang wajib. Jadi bapak ibu sekalian, Allah begini nih hukumnya sunnah. Tapi yang wajib itu ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu wajib. Makanya kita sering kalau kita sholat itu kan kadang ada yang angkat tangan, ada yang enggak begitu. Kenapa? Karena itu sunnah. Dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan ya nggak apa-apa. Cuma jangan menyalahin adat begitu ya. Misalkan jamaahnya semuanya begitu, dia imam begini, nah, itu kan membuat orang bertanya-tanya begitu kan. Tapi itu sah-sah saja. Kenapa? Karena ada dalilnya, nggak masuk dalam rukun. Jadi Allahu Akbar nggak pakai angkat tangan. Ya angkat tangan hukumnya sunnah. Mau Allah begini, begini, mau apa? Ya, nah itu sunnah mengangkat tangan. Tapi ketika Allahu Akbar, nah itu hukumnya wajib. Nah itu apa Allahu Akbar itu Ustaz? Allahu Akbar itu dalam bahasa nahwu sorobnya itu artinya Allah isim tafdil, Allah lafzul jalalah. Di saat kita mengingat Allah Akbar isim tafdil artinya apa? Yang maha besar cuma Allah. Artinya apa? Ketika kita mau sholat kita boleh ingat mau masak, ingat mau menu apa besok, kalangan, pasar, boleh sebelum takbir. Tapi ketika Allah, lupakan itu semua. Akbar yang maha besar cuma Allah, yang kita ingat hanya Allah. Artinya apa? Ketika Allahu Akbar kita usahakan supaya ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita lupakan yang lain, ya semampu kita. Ketika takbirnya doang ingat sama Allah, ketika yang lain ingat sama belanjaan nggak apa-apa. Tapi memang ada usaha kita untuk ingat sama Allah. Kenapa? Karena khusyuk dalam sholat hukumnya tidak wajib, tapi sangat dianjurkan niat supaya ketika sholat kita dalam keadaan khusyuk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, itu khusyuknya kita, ya. Nah, itu ada nenek-nenek dulu Pak, nenek-nenek sholat asar berjamaah apa sendirian, sholat asar sendirian, pas lagi baca iftitah, ya Allahu Akbar inna sholati wa nusuki wa mahyaya, begitu lewat satu orang pemuda naik motor king, woeng, ngebut suaranya suara luar biasa. Yang tadinya inna sholati wa nusuki berubah karena ada motor king lewat inna Suzuki wa Yamaha, begitu tuh, ya tidak khusyuk dia. Kenapa? Kepikiran dengan lainnya, ya. Jadi itu harus kita khusyukkan hati kita, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ketika kita rukun dalam sholat, tertinggal rukun tersebut dan kita dalam keadaan sholat belum salam, maka kita harus melaksanakan rukun itu seketika kita ingat, ya seketika. Fatihah rukun, ingatnya sujud, pas sujud baca Fatihah. Sujud rukun, ingatnya waktu Fatihah, pas Fatihah ingat belum sujud, kurang 2 ataupun kurang 1, ingat langsung dia sujud kembali ke tempat semula, nggak usah mengulang lagi. Nah itu ya, jadi cukup melaksanakan itu. Nah yang kedua bagaimana? Apabila sholatnya lupanya setelah salam. Nah ini ya, ketika bapak ibu sholat lupa Fatihah yang pertama, ya udah 3 rakaat nih sholat subuh apa maghrib, salam selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana? Belum Fatihah. Wa idza zamanun qarib, apabila waktunya dekat, ya syaratnya nih, ya waktunya dekat, qaribun, waktunya itu sangat dekat. Artinya apa? Misalkan Abang Randy atau Abang Reza nih sholat maghrib 3 rakaat, ya dia lupa surat Fatihah setelah sholat nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sajadah dikual-kual apa dikual-kual dilipat,
ke dapur ambil piring misalkan mau makan, ingat waktu mau jalan, ingat, saya belum Fatihah. Bagaimana itu? Ya'udu ilaiha, maka kembali ke tempat sholat tadi. Apa ini? Laksanakan sholat tersebut, apa yang dia lupa dari tersebut, bi ghairi salam, tanpa kembali, bi ghairi takbiratul ihram, tanpa takbiratul ihram kembali. Ya, misalkan Bang Randy tadi tuh subuh, maghrib, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, lipat-lipat sarung, ganti baju, begitu ya. Mau jalan, ingat saya belum baca Fatihah tadi, langsung Allahu Akbar, baca Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Enggak usah salam, selesai. Karena salamnya sudah. Nah, ini ya rukunnya sholat nih ya. Jadi ketika di dalam sholat, ingatnya waktu sholat, bagaimanapun posisi sholat, kita baca itu. Meskipun dalam tahiyat akhir misalkan, tahiyat akhir lupa belum Fatihah, baca Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai akhirnya waladdallin, amin. Baru lanjutkan daripada itu, ya kan? Lanjutkan bacaan tahiyat akhirnya, baru selesai salam. Kalau dalam sholat, kalau selesai sholat, ingatnya selesai salam, ingat waktunya masih berdekatan. Kayak tadi tuh, salam selesai, baru lipat sarung, mau ambil piring makan maghrib misalkan, ingat ya, oh belum sholat, mungkin belum ada 1 menit 2 menit, kembali ke tempat sholat tadi, langsung kerjakan takbir Allahu Akbar, baca yang kita lupa. Oh lupanya sujud Ustaz, langsung Allahu Akbar, sujud subhanallah wa bihamdi 3 kali, selesai, nggak usah pakai salam lagi. Nah ini ya, itu. Jadi itu. Tapi kalau waktunya lama, wa idza zamanun, apabila zaman ba'idun, waktunya lama ya. Kak Randy tadi sudah sholat, salam selesai ya, gulung baju sudah, sampai ambil piring, makan habis 2 piring misalkan, nambah belum, nah, begitu ya, sekitar 10 menit 15 menit, habis itu megang anak main-main selfie misal, bikin konten begitu ya, baru ingat tuh udah setengah jam misalkan, tadi belum baca Fatihah, maka nggak boleh kembali ke tempat sujud itu dan harus mengulang kembali semana awal, sebagaimana awal mula dia melaksanakan sholat. Kalau waktunya sudah lama, lama di sini maksudnya ya lama, mau setengah jam itu kan waktu lama tuh. Kita sudah beraktivitas, sudah main badminton, ya kan, udah makan bareng-bareng, misalkan udah nambah lauk dan sebagainya, baru ingat, maka laksanakan sholat sesempurnanya. Ya, lupanya kok cuma sujud, semuanya dilaksanakan dari takbiratul ihram sampai selesai salam. Kalau waktunya sudah lama. Tapi kalau waktunya qorib, dekat, hanya beberapa menit, begitu ya, nggak usah pakai lama, langsung ke tempat sujud, ya, ke tempat sholat tadi, langsung laksanakan takbir, kerjakan apa yang dia lupa. Ini kalau lupa di dalam rukun, ya. Jadi rukun yang tadi saya sebutkan tuh. Kalau yang lupa kita apa nih? Wa sunnatul hayatu wa ab'adu. Kalau yang kita lupakan adalah sunnah ab'ad, sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad, Ustaz? Apa sunnah hayat? Nah ini, sunnah ab'ad artinya sunnah yang sangat ditekankan. Hayat artinya sunnah yang ringan. Contoh, dalam sholat sunnah hayat di sini, ya, itu ada berapa itu? Ada 7, ya. Apa itu? 1 tahiyat awal, hayat itu sunnah ab'ad, ya. Yang kedua, duduk tahiyat awal. Selanjutnya apa? Bacaan kunut. Selanjutnya berdiri untuk kunut. Selanjutnya apa? Bacaan sholawat ketika tahiyat awal. Itu namanya sunnah ab'ad. Misal Pak Randy tadi ya, sholat subuh, sholat duhur, belum tahiyat awal, ya, kemudian dia berdiri rokaat ketiga, pas rokaat keempat, ya kan, baca Fatihah nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi saya belum baca, belum duduk tahiyat awal, belum baca tahiyat awal. Ingat dia, la ya'udu, tidak boleh kembali ke tempat tersebut. Nah, jadi kalau rukun tadi ya, lupa, balik ke tempat tadi.
Tapi kalau sunnah ab'ad di sini, sunnah ab'ad ini tidak usah kembali ke tempat sujud, ya tempat apa yang kita lupakan. Lantas bagaimana? Wa sujudu sahwi qablas salami. Yaitu kemudian apa? Setelah innaka hamidum majid, sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Sujud lagi subhana 3 kali, baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini kalau yang ditinggalkan sunnah ab'ad. Sunnah sebagaimana saya sebutkan tadi, ya. Kunut, duduk tahiyat awal, baca tahiyat awal, bacaan kunut, sholawat ketika tahiyat awal kita lupa, maka nggak usah kembali ketika kita ingat, ya. Fatihahnya baru ingat, belum tahiyat awal, nggak usah kita kembali ke tempat tadi, tidak. Kalau rukun harus kembali, sebagaimana kita lupakan. Kalau ini nggak cukup, ketika mau salam, ya kan, sujud terakhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut sampai selesai, hamidum majid, ataupun kita baca doa ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, baru kita sujud sahwi. Bacanya kayak tadi, ya, subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu kalau di sini adalah sujud apa, sujud sunnah ab'ad. Paham ya? Sunnah ab'ad, ya. Wahayatun, adapun sunnah hayat, sunnah yang ringan. Apa itu? Bacaan-bacaan, ya, selain yang tadi, yang rukun ya 17, ditambahkan yang ab'ad 76 tadi. Selain itu namanya hayat. Apa itu? Allah, angkat tangan, sunnah hayat, ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, hayat, sunnah, ya. Ruku subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhananya itu hukumnya sunnah. Sami Allah rabbana lakal hamdu mil'us samawati ila akhirih, sunnah, hayat. Sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi, sunnah. Duduk di antara dua sujud, rabbana lakal hamdu mil'us samawati, ya kan, rabbighfirli warhamni warjburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni, sunnah. Ya, yang ini. Kalau sunnahnya yang ini yang saya bacakan tadi bagaimana? La ya'udu wala sujudu sahwi, tidak usah kembali untuk sholat dan tidak usah kembali untuk sujud sahwi, ya. Misalkan tadi Pak Haji Junin, misalkan tuh sholat duhur, ya kan, lupa dia, habis Allahu akbar langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Pas lagi sujud terakhir subhana rabbil a'la wa bihamdi, tadi nggak baca kabira walhamdulillahi katsira ataupun baca iftitah, nggak usah diingat-ingat, lanjutkan sholat, nggak usah diganti dengan sujud sahwi, ya itu. Tapi kalau yang kita tinggalkan adalah rukun, wajib diganti ketika kita ingat kalau dalam sholat. Kalau di luar sholat, udah selesai sholat, waktunya masih dekat, selesai salam, ambil sarung digulung-gulung, langsung yang kita ingat kerjakan Allahu akbar, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai selesai yang kita lupakan itu. Kalau sunnah ab'ad, nggak usah kita kembali, kita langsung hamidum majid. Yang kita lupakan tadi apa? Oh, sujud apa namanya, tahiyat awal, nggak usah pakai tahiyat awal, kita ganti dengan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu, sujud 3 kali baca itu, duduk lagi, sujud lagi 3 kali baca, duduk lagi, baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Inilah yang kita terlupa ketika melaksanakan sholat, baik itu dalam keadaan lupa, ya, ataupun memang kita ya memang lupa. Kalau disengaja hukumnya batal, ya. Kalau kita baca rukunnya disengaja gitu, nggak mau baca Fatihah, nanti ganti aja ketika mau sujud terakhir baru ingat, nggak bisa tuh, lupa, harus lupa. Kalau sengaja hukumnya batal, begitu ya. Tuh, jadi membatalkan sholat tuh banyak nanti kalau kita bahas itu ya. Ini masalah sesuatu yang ditinggalkan ketika sholat, baik rukun maupun sunnahnya. Kalau rukun seperti tadi harus kembali, kalau sunnah cukup diganti dengan sujud sahwi, itu ya. Nah, ada yang kurang paham sampai di sini atau yang mau tanya? Oh, mau tanya, silakan. Pakai mic nggak?
kita siapin kertas, kalau ada pertanyaan yang pribadi bisa minta ditakmil. Pakai kertas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan lupa baca surah Al-Fatihah di saat posisi sholat sendirian, Ustaz. Nah, ini bagaimana kejadiannya kalau seandainya kita di posisi sebagai makmum? Pada saat melaksanakan sholat pertama, ini pernah saya alami sendiri. Si imamnya lupa membaca surah Al-Fatihah. Nah, pada saat sampai rakaat keduanya, itu yang makmum di barisan pertama itu juga lupa untuk mengingatkan. Nah, itu yang saya ingin tahu, apakah jatuhnya sholat kami sebagai makmum itu sah atau tidak, Ustaz? Nah, terus yang kedua, Ustaz, bagaimana kalau saya kita di posisi sebagai makmum yang masbuk, yang tertinggal satu rakaat, pada saat salam terakhir kita seharusnya langsung tegak berdiri untuk mengganti sholat yang tertinggal, tapi kita ikut-ikutan salam juga, Ustaz. Nah, itu bagaimana juga, Ustaz? Nah, yang terakhir, Ustaz, ini udah lama sekali jadi bahan pemikiran saya. Bukankah Allah itu Maha mengetahui, Ustaz? Nah, sementara dalam sholat kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah itu harus dengan benar. Termasuk makhraj hurufnya, karena dikatakan seandainya salah penyebutan itu bisa menjadi salah arti dan makna. Nah, kalau memang Allah Maha mengetahui, kenapa mesti harus benar, Ustaz? Bukankah Allah itu Maha mengetahui? Jadi kepikiran di saya itu kalau memang ada kesalahan-kesalahan kecil seperti itu, apakah mesti harus dipelajari dengan benar bacaan itu ataukah bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian jazilan. Pertanyaan pertama, bagaimana apa tadi? Pertanyaan pertama tadi? Imamnya lupa, kitanya lupa. Oh, kita nggak ingat. Oh, Fatihah ya. Ya. Ketika imam lupa baca suratul Fatihah, misalkan ya takbir Allahu Akbar, langsung baca surat pendek, begitu ya. Nah, ini kejadian di salafus soleh zaman dulu itu ya. Jadi ketika imamnya lupa, makmum disunahkan untuk membaca subhanallah, mengingatkan imam bahwasanya dia belum baca suratul Fatihah. Begitu. Baik itu keadaan rukun ataupun dalam keadaan sesuatu yang sunnah abad. Ya, misalkan tadi tuh Allahu Akbar, langsung baca wal asri innal insan, subhanallah, diingatkan dengan suara itu dengan niat zikir di situ ya. Karena memang ada ikhtilaf ulama, kalau dengan kita niat mengingatkan imam itu batal sholat kita. Tapi kalau niat kita karena zikir, itu tidak mengerusak apapun daripada perubahan kita sholat. Jadi ketika imamnya lupa, baik sunnah abad seperti Fatihah sujud tahiyat awal ataupun kunut begitu ya, makmum disunahkan untuk subhanallah, cara mengingatkan imam. Paham ini sudah? Satu? Oke, satu selesai. Tapi si imam muslim lupa juga. Sekarang pertanyaannya dua-duanya lupa ya. Imamnya lupa nggak baca Fatihah, makmumnya lupa nggak baca Fatihah. Ingat-ingat waktu salam atau nggak ingat juga? Ini pas rakaat kedua. Rakaat kedua baru ingat. Begitu. Berarti ini sistematis yang kedua. Ya. Jadi ketika imam tadi tuh, imamnya kan lupa nih. Rakaat kedua makmumnya yang ingat. Selesai salam, makmum jangan salam. Ketika dia ingat itu makmum langsung laksanakan itu sholat. Makmumnya nih. Imamnya nanti dikasih tahu setelah kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kasih tahu dalam waktu yang dekat. Imam, tadi kamu tidak baca Fatihah, misalkan begitu. Otomatis dia melaksanakan Fatihah setelah melaksanakan salam. Tapi makmum jangan nunggu salam, karena dia waktu ingat saat sholat, laksanakan ketika itu juga. Begitu. Ya. Baik berdasarkan kata makmum ataupun sendirian. Kalau sendirian udah jelas tuh, langsung dia ingat langsung dilaksanakan. Kalau dia makmum nggak apa-apa, karena dia ingatnya waktu itu
langsung dia sujud saat itu, misalkan lupanya sujud ya, langsung sujud misalkan, atau Fatihah tadi, langsung dia baca Fatihah. Imamnya baca surat apa, kita baca Fatihah, nggak apa-apa. Setelah selesai salam, baru kita kasih tahu imam, supaya imam mengulangi apa yang dia lupakan. Nggak usah pakai awal lagi dah, takbir dan sebagainya, langsung laksanakan Fatihah. Begitu. Satu, oke? Ya, jadi ketika imamnya lupa, makmumnya ingat baca subhanallah. Imamnya lupa, makmumnya ingat. Ya, ketika rukun, nah, ternyata itu ya rukun yang dalam bentuk seperti tadi, itu ya. Misalkan ingatnya rakaat kedua yang makmum ingat, makmum langsung kerjakan sholat. Setelah salam, kasih tahu imam bahwasanya ini lupa, laksanakan. Tapi kalau dua-duanya lupa, ini kan sekaligus dua-duanya lupa, ya. Kemudian ingatnya beberapa saat kemudian, yang ingat nih imamnya lupa, begitu ya. Orang kalau lupa itu tidak ada dosa, Pak ya. Kalau lupa nggak ada dosa sampai dia ingat, baru ada timbul yang namanya dosa ataupun sebagainya. Misalnya tadi tuh imamnya lupa nggak baca Fatihah, makmumnya juga lupa. Selesai salam masih lupa. Ingat duhur, misalkan subuh sholat, duhur masuk baru ingat. Maka ulangi sholat. Begitu ya. Mau berjamaah boleh, nggak juga boleh. Bilang sama imam tadi belum baca Fatihah misalkan. Kalau subuh kan keras bacaannya tuh, lupa. Kalau Fatihah nggak mungkin lah, nggak inget ya. Mungkin sujud lah, ya sujudnya kurang satu imam tadi, saya juga lupa. Nah, baru laksanakan kodok daripada sholat subuh tadi. Makmum boleh, sendirian juga boleh. Wajib diganti. Kenapa? Karena kita ingat. Begitu ya. Sama seperti orang Islam, keluar Islam, masuk Islam lagi, wajib diganti semua yang dia tinggalkan. Begitu ya. Ketika orang Islam, begitu ya. Tuh sama seperti tadi. Ketika dia ingat, langsung dia kerjakan. Orang Islam juga sama. Ketika dia murtad, setelah dia Islam, 1 tahun dia murtad, 1 tahun juga dia ganti sholat tersebut. Mau langsung 1 tahun itu selesai, ataupun dalam satu sholat diganti tambah 1, duhur 1, selesai sholat asar tambah 1 lagi sholat asar, setelah maghrib tambah 1, selama 1 tahun. Itu wajib diganti. Kenapa? Karena dia sebelumnya adalah Islam, keluar dari Islam, masuk lagi ke Islam. Berapa tahun dia tinggalkan, kerjakan lagi sholat tersebut. Tapi kalau dia awalnya bukan Islam atau non Muslim atau Kristen dan sebagainya, itu tidak ada kewajiban untuk mengganti sholat ataupun puasa yang dia tinggalkan. Tapi kalau ini tadi sama ya, lupa imamnya ingat makmumnya, subhanallah. Lupa dua-duanya ingat makmumnya ketika baca Fatihah ataupun apalah, kerjakan makmumnya dulu, selesai salam kasih tahu imam supaya imam mengganti itu. Kalau lupa dua-duanya, waktunya masih dekat misalkan, assalamualaikum, kasih tahu segera. Begitu, assalamualaikum warahmatullah, tadi kurang sujud 1, udah sujud dua-duanya bareng. Begitu, nggak usah pakai apa namanya jamaah lagi, sudah laksanakan dewe. Begitu, langsung terakhir lupa tapi waktunya lama, subuh ingatnya duhur, berarti nggak usah ngulang yang tadi, tapi ulangi semuanya dengan niat kodok. Begitu, paham ya? Satu. Yang kedua apa tadi? Pas di posisi masbuk. Posisi masbuk. Nah, ketika kita masbuk itu ya, ingat kata masbuk itu ya, itu asalnya kata rokaat, artinya ruku. Ketika kita sholat dalam posisi masih dapat rukunya imam, itu dapat 1 rokaat. Ya, masbuk itu kapasitasnya setelah kita lebih daripada rukunya imam. Misal, kayak tadi misalkan yang imam, saya misalkan sholat tuh, ya kan? Amin selesai kan, habis itu ruku, Allahu Akbar, datang Kak Rendi. Dia baru takbir Allahu Akbar, saya sami Allah, dah ruku, nggak dapat dia, ya nggak dapat nih. Kenapa? Karena sudah saya sami Allah, dia baru mendapatkan ruku, tidak rukunya bersama imam. Ya, tapi kalau saya lagi ruku, subhana, dia Allahu Akbar, langsung ruku, dapat tuh meskipun hanya 1 detik rukunya sama imam, itu dihitung 1 rokaat. Ini sejarahnya dalam kitab Usfuriyah, itu ada kitabnya tebel itu, tipis ya, sejarahnya itu. Jadi ruku itu asal katanya rokaatun, artinya ketika dapat rukunya imam, maka dia dapat 1 rokaat bersama imam. Itu ya. Nah selanjutnya ini ketinggalan masbuk, misalkan imam lagi sujud, ya kan, udah dapat 1 rokaat sujud, dia Allahu Akbar langsung sujud, otomatis tidak dapat 1 rokaat, ya kan. Setelah salam imamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, dia lanjutkan dia salam seperti itu ya. Kemudian dia salam, ingatnya kapan tuh? Setelah salam dia ingat, berarti dia harus kembali nambah 1 nambah. Ini berarti kurang ruku ya, kurang apa? Kurang 1 ruku, 1 rokaatnya kurang 1 rokaat, berarti kan, berarti dia harus ngulang.
ngulang. Nah, karena rukunnya itu memang dalam satu kesempurnaan, begitu nah. Ya. Tapi kalau memang tadi apa namanya tuh lupanya dalam sholat tadi ya, misalkan tadi tuh ingatnya begitu. Tapi kalau memang salam selesai dia udah assalamualaikum warahmatullahi, belum satu rakaat lagi, dia ngulang berarti. Ya, bukan nambahin tapi ngulang, begitu. Karena sudah sempurna tadi yang sholat laksanakan imam tadi. Sedangkan dia imam lupanya dalam satu rakaat rangkaian itu, begitu. Ya, paham ini? Jadi kalau dia lupa setelah salam, begitu ya, dia ngulang dari awal, begitu. Kalau dia lupa tapi ingat setelah itu. Nah, yang terakhir apa tadi? Fatihah. Bukankah Allah Maha mengetahui gitu ya? Itu kan dalam Qur'annya, dalam hadis dikatakan la sholata illa bi fatihatil kutub. Tidak ada sah sholat kecuali dengan membaca suratul Fatihah. Kalau kita ngaji tentang jurmiyah, apa namanya Safinah, di situ ada tasdidatul Fatihah wa harakatul Fatihah, begitu ya. Artinya apa? Fatihah ini ayat yang menentukan sebagai rukun sholat. Ya, kalau kita nggak tahu asalnya dulu ya, misalkan kita sholat, kita belum pernah belajar nih, taunya Fatihah ya Fatihah lah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, misalkan shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tajwidnya masih berantakan, tapi dalam keadaan tidak tahu, begitu ya, itu masih dimakfu, artinya tuh masih sah sholat tersebut. Tapi ketika dia tidak tahu, ada yang ngasih tahu dan dia nggak mau tahu. Nah ini pertanyaan kedua, maka sholatnya ketika dia tidak mau tahu, tidak ada usaha untuk belajar merubah, maka sholat itu tidak sah. Tapi kalau dia masih belajar, misalkan nih hari ini belajarnya belepotan, ya kan, ghairil maghdubi 'alaihim, misalkan begitu dia baca ghairil maghdubuk, nah misalkan begitu tuh, kan lupa karena dia nggak tahu ghairil maghdubuk, wah begitu kan, dikasih tahu sama temannya, bukan ghairil maghdubuk tapi ghairil maghdub, misalkan begitu ya, kasih tahu, oh iya, dia masih belajar pelan-pelan sambil jalan ghairil maghdubi 'alaihim, sambil jalan diingat-ingat itu tuh, ya, dia laksanakan sholat dengan sendirian, yang dia tahu cuma ghairil maghdubi 'alaihim yang benar, nggak apa-apa, selagi masih dalam tahap belajar, masih ada pengasahan, begitu ya. Tapi kalau memang dia nggak mau tahu, begitu ya, udah nggak tahu, nggak mau tahu, begitu nah, dikasih tahu, nggak pokoknya paling benar, begitu ya, itu yang mendapatkan dosa, artinya tidak sah ibadah kita kalau kita ibadahnya main-main. Makanya dikatakan apa gimana, fawailul lil musallin, kita sholat tapi kita nggak sesuai dengan kriteria sholat, bacanya semau kita, begitu ya, tapi nggak mau belajar. Tapi kalau kita mau belajar boleh. Cukup Pak ya? 3 pertanyaan. Oke, wallahu a'lam. Ya, Ustaz, ini udah ada 4 kertas Ustaz di kita daftar. Jadi untuk jamaah yang ingin bertanya, silakan minta kertas ditakmir. Ini pertanyaan kertas pertama Ustaz, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sholat berjamaah, para makmum terdiri dari 3 golongan. Makmum yang tahu baik dari bacaan gerak-gerakan sholat, kedua makmum yang setengah tahu, 3 makmum yang tidak tahu. Yang ditanyakan, apabila imam sholat tidak pas dalam bacaannya atau gerakannya, sedangkan makmum yang tahu, maksudnya makmum yang paham ya Ustaz ya, tidak mengingatkan, apa hukumnya bagi makmum yang tahu tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dijawab singkat, jelas dan tepat, karena yang masih ada kertas lagi Ustaz. Ya. Jadi dalam sholat ini satu kriteria imam dulu ya. Dalam kriteria sholat dalam suatu tempat, misalkan begini nih ya, kita cari satu orang yang paling alim. Alim itu artinya orang yang banyak pengetahuan tentang ilmunya. Misalkan pondok pesantren, misalkan dia mondok di mana, ataupun yang ilmu pengetahuan lebih banyak. Itu satu orang yang dijadikan imam. Yang kedua, orang yang lebih fasih dalam bacaannya. Itu. Yang ketiga, orang yang sudah alim, sudah fasih, udah, diantaranya ada semua. Berarti orang yang paling dituakan. Ya, misalkan saya usia 30, ya kan? Misalkan Pak Haji umur 45 ya, misalkan gitu ya. Berarti Pak Haji sebagai imamnya. Kenapa? Satu, memang sama-sama fasih. Yang kedua, sama-sama berilmu. Yang ketiga, lebih tua dari saya. Maka beliau diutamakan, begitu ya. Nah, pertanyaannya kedua nih tadi ya, bagaimana kalau imamnya nih bacaannya belepotan, ya? Sedangkan makmumnya ini bacaannya bagus lah, bahasanya begitu ya. Bagaimana itu cara mengingatkan? Nah,
apabila dalam setiap hari keseharian keduanya ini ya, ini sudah sering bertemu. Ini kalau zaman cerita dulu nih panjang juga ya. Jadi ada santri, dia keluar minggat bahasanya ya, ini dalam kitab itu. Keluar minggat kemudian masuk ke luar desa untuk melaksanakan sholat Jumat. Imamnya sudah tua, giginya sudah ompong, bacaannya nggak benar. Ya kan? Selesai dia salam, si santri tadi itu langsung berdiri di depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat kita tidak sah. Itu kata santri tadi itu. Wah, akhirnya apa? Satu masjid gencar semuanya nih. Kenapa tidak sah? Sholatnya tidak benar, bacanya salah semua. Akhirnya bapak tadi keluar berdiri ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, pernahkah saya bacaan dalam setiap hari menyinggung kalian? Apakah saya selama ini bacaannya memang tidak benar? Ternyata makmum sama imamnya sama-sama tidak tahu. Ya kan? Akhirnya apa? Kalau memang saya salah selama ini, belum ada yang menegur, apa gerangan kira-kira yang kita laksanakan ini diterima oleh Tuhan? Ataukah orang ini saja yang menyalahkan? Nah, akhirnya apa? Orang tadi yang santri tadi yang tahu tersebut karena caranya tidak benar, akhirnya apa? Dikeroyok sama santri tadi, Pak, sama orang kampung, digebukin begitu. Akhirnya pulang dia, esok harinya kiainya tadi ngutus satu orang santri, kau coba besok berangkat ke masjid kemarin, ajarkan yang benar. Setelah dia salam selesai tuh imam khutbah selesai, dia ngomong dengan baik-baik, Bapak Ibu sekalian, penuh diketahui, alhamdulillah kita datang di sini bisa sholat bersama kami, bersama beliau orang alim, beliau orang hebat di sini, alhamdulillah kita bisa berjamaah beliau, alhamdulillah, seperti itu kan. Setelah itu apa kata anak tadi itu? Oleh sebab itu ingin mengharapkan keberkahan beliau, saya ingin Pak Kiai, kata tadi itu, mengambil satu jenggot Kiai saja supaya saya mendapatkan barokah tersebut. Nah, kan Kiai tadi karena senang dipuji-puji begitu kan, padahal dia salah begitu kan. Akhirnya Pak Kiainya diizinkan, silakan ambil jenggotnya satu tuh sama orang tadi tuh. Dia ambil jenggotnya satu, habis itu apa? Orang itu ngomong lagi, insya Allah Bapak Ibu sekalian, dengan jenggot satu ini keberkahan kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan beliau. Beliau insya Allah orang ahli surga. Kalau kita mendapatkan salah satu jenggotnya saja, insya Allah kita bisa ketulan ahli surga. Bangun mereka semua Pak jamaah itu ngambil rebutan jenggot bapak-bapak tadi, Pak. Jadi satu orang tadi bangun semua cabutin jenggotnya itu. Saya minta barakatnya juga. Akhirnya lari bapak tersebut ke rumahnya, nggak berani keluar rumah, sakit 1 minggu. Dicabutin jenggotnya habis, pindah ke bulu kaki, habis pokoknya tuh. Minggu kedepannya baru dia dalam takmirnya digantikan untuk melaksanakan imam dan khutbahnya. Ya, artinya dari cerita ini bahwasanya ya, kita boleh menegur dengan cara yang baik. Kalau memang setiap hari kita ketemu, misalkan nih ada Bang Randy, ada Pak Mahalit, misalkan ada takmir, siapa nih Bapak Penny itu? Penny. Ya itu baru ya. Tua takmir. Oh, tua takmir, masya Allah, saya belum tahu ini. Ya misalkan begitu ya. Kalau memang saya nih misalkan datang ke sini, saya baru, kan belum pernah setiap hari tahu bagaimana bacaan Bapak Takmir tadi kan. Nah, saya kasih tahu berarti itu sambil ngobrol begitu ya. Tapi kalau memang kita sudah tahu ya berarti sambil ngobrol begitulah. Jangan sampai kita mempermalukan orang lain di tengah orang lain begitu. Artinya saling menegur begitu ya. Nah tadi ya jawabannya sama-sama belajar. Kita ngasih tahu dia di tempat sesuatu yang memang kita belum tahu. Kumpul berdua atau ngobrol berdua begitu ya. Ini hukumnya yang tidak memberitahu itu apa? Nah, kalau tidak memberitahu dalam keadaan yang sama tadi ya, misalkan tadi itu sholat berjamaah, imam makmum tahu nih bacaan salah begitu ya. Kalau memang dia benar-benar salah, misalkan iya kena butuh, makmumnya boleh mengingatkan, iya boleh begitu ya, mengingatkan begitu nah. Ya, bukan subhanallah tapi bacaannya tadi. Suratul ladzi, misalkan begitu ya, ghairil maghdub, ghairil maghdub. Enggak apa-apa makmum mengingatkan, sama seperti bacaan yang lain. Paham ya? Ya, gitu. mudah-mudahan cukup. Jawab. Ini ada 3 kertas lagi Ustaz, minta singkat, jelas dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya mengenai mengambil air wudhu di kamar mandi, boleh apa tidak Ustaz? Minta singkat, jelas dan padat. Singkat, jelas, padat. Jawabannya boleh. Padat. Ya. Ya begini dulu ya, alasannya dulu nih, jangan sampai boleh saja nih. Ya, dalam ukuran bak itu ada dalam namanya 2 kulah dan ataupun kurang dari 2 kulah. 2 kulah singkatnya 60 x 60 cm. Itu ukuran 2 kulah. Ya. 2 kulah itu misalkan kejatuhan misalnya dalam satu bak ukurannya lebih dari 60 cm x 60 cm persegi. Misalkan ada tai cicak di situ. Kita nggak apa-apa pakai air wudhu tadi, pakai gayung misalkan begitu ya. Karena ukurannya lebih daripada 2 kulah. Nah, itu ya. Tapi kalau ukurannya kurang dari 2 kulah, kita benar-benar tahu bahwasanya itu ada tai cicak jatuh, maka hukumnya tidak sah untuk melaksanakan wudhu. Bagaimana? Ukurannya intinya 60 x 60 cm ukuran bak tersebut dan terisi oleh air. Itu yang sah
ketika kita mengambil air tersebut dari bak. Boleh dengan tangan langsung karena ukurannya banyak, tidak apa-apa. Boleh dengan gayung dan sebagainya. Yang penting ukurannya tepat. Ya, Ustaz. Oke, kertas berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz nanya tentang imam jamaah. Ayat-ayat panjang, doanya panjang, apakah diharuskan karena kami ibu-ibu ini sudah umur, Pak Ustaz? Terima kasih, Pak Ustaz. Nah ya, di dalam sholat satu imam ya, ada beberapa imam yang memang boleh ditinggalkan oleh makmum. Apa itu? Imam yang tidak mengerti keadaan makmum. Begitu ya. Misalkan nih, saya masih muda begini kan, bacanya panjang. Yang makmum nenek-nenek, saya nggak tahu. Misalnya tahu begini, wah nenek-nenek udah 60 tahun begitu ya. Kita ringankan sholat tersebut. Jangan sampai sholatnya panjang begitu. Misalkan, kenapa? Karena tidak boleh makmum tadi ketika imamnya lama banget, makmum boleh tinggalkan itu. Kenapa? Karena dia tidak mengerti keadaan kita. Begitu ya. Artinya apa? Nanti pas imam Allahu Akbar, Assalamualaikum, loh kok nggak ada makmumnya? Kenapa ini? Karena kelamaan dia baca Al-Quran. Ya. Artinya apa? Imam harus pandai-pandai melihat keadaan makmumnya. Kalau makmumnya sudah tua, makmumnya mungkin sakit dan sebagainya, pendekkan bacaan tersebut. Begitu ya. Jadi boleh meninggalkan tersebut. Jawabannya nggak apa-apa. Imam harus mengerti keadaan makmum. Ya, berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau imam itu gerakannya terlalu cepat sehingga tidak dapat tumaninanya Ustaz? Karena ada imam yang gerakannya cepat Ustaz. Mohon dijelaskan Ustaz biar imamnya tahu. Terima kasih. Nah, ini biasa terjadi pada sholat tarawih. Begitu ya, karena imamnya pakai smartphone atau pakai 4G begitu ya, makmumnya masih 3G ketinggalan. Nah, gitu ya. Satu, imam ya, ketika dia imam adalah menanggung bagaimana keadaan makmum. Sholatnya makmum maksudnya. Ya, menanggung sholatnya makmum. Seperti tadi misalkan tuh, imam sudah ruku, makmum datang, otomatis makmum tidak mendapatkan ruku, tapi dia tetap dihitung ruku. Kenapa? Karena sholatnya bersama imam. Begitu ya. Dia menanggung pahala daripada makmumnya. Tapi kalau memang sengaja niat dia mempercepat waktunya seperti itu, kita tidak melaksanakan tumaninah tadi ya, berarti tadi itu bisa dikatakan boleh karena memang satu keadaan. Ya, kalau di dusun-dusun itu biasanya kalau sholatnya lama itu orangnya nggak pada suka. Jadi bacanya itu cepat, tapi tetap imam harus bertumaninah. Imam harus tumaninah. Masalah makmum nanti, kenapa? Karena keadaan tadi. Biasanya sholat tarawih 20 misal nih kan, sholatnya lambat, makmum pasti lambat. Wah ini lama begini nih, ya kan? Imam ambil tindakan supaya cepat begitu ya. Tapi tetap imam harus dalam koridor tumaninah rukun dan syaratnya. Makmum ngikut aja, ya kan? Begitu. Jadi makmum misalkan imamnya nih Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya kan belum selesai tuh makmum. Makmum pun harus pintar-pintar mencari waktu. Imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ikut baca tapi jangan membarengi bacaan imam. Imam Alhamdulillah, kita Bismillah. Ar-Rahman Alhamdulillah. Begitu nah. Membarengi imam tapi tidak sama dalam bacaan. Mengikuti imam, begitu. Pintar-pintar makmum dalam mencari kesempatan. Ya, mudah-mudahan terjawab. Ini adalah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mau tanya, akhlak seorang imam itu kan harus bagus dalam kehidupan sehari-harinya juga. Apabila imam itu punya hutang riba Ustaz, nah dia disuruh jadi imam, gimana Ustaz? Apakah imam itu sah atau enggak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Nah, sekarang begini, masalah imam yang punya hutang riba. Kalau semua makmum tahu nih, ya makmum ini satu tempat misalkan, dia tuh orangnya nggak bener karena main riba begitu ya, itu nggak sah jadi imam. Tapi kalau nggak ada yang tahu, yang cuma imam yang tahu imam nih, maka sholatnya sah saja. Kenapa? Karena sesuai dengan rukun dan sholat, rukun syaratnya pas, tidak ada halangan. Makmum nggak tahu, imam yang tahu, berarti imamnya bermasalah, urusan dia sama Tuhan, begitu ya. Tapi kalau makmumnya tahu nih, begini ramai semuanya, ada yang imamnya nih biasa, oh dia tahu hutang riba ataupun dia maling dan sebagainya gitu lah. Nah, itu menjadi sesuatu yang boleh ditinggalkan oleh makmum. Artinya enggak imam sama dia saya, begitu ya. Bahkan dalam kitab itu misalkan kita nih ada masalah pribadi, misal ini kan kita benci banget sama dia tuh, dia imam, kita sholat gak khusyuk, kita kepikiran bencinya dia, masalah sama dia, itu dianggap sholat kita nggak sah, sholat kita
begitu. Kalau dia kan nggak ada urusan sama kita, begitu. Nah, sholat kita nggak sah. Kenapa? Karena kita sholat ada rasa benci tersebut dan kita memang ada urusan sama dia, maka kita boleh tidak bermakmum kepada dia. Ketika dia imam, saya nggak mau makmum begitu ya. Kenapa? Karena ada urusan tersebut dan urusan itu menyimpang tentang agama ataupun ucapan dan sebagainya. Begitu. Kalau kita tidak suka dengan imam, kita nggak usah berimam sama dia. Yang kedua, kalau memang imamnya mempunyai urusan yang syariat tadi itu, riba kan nggak boleh. Kita tahu imamnya itu berbuat seperti itu, maka kita tidak usah bermakmum kepadanya. Yang tahu, kalau yang nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya tahu ya jangan jadikan imam. Begitu. Kecuali dia sudah tobat benar-benar, sudah tidak mengulangi perbuatan tersebut, baru kita laksanakan sebagaimana semula. Ustaz, ini ada satu kertas lagi. Nanti kalau bapak-bapak yang masih penasaran, kita buka sesi kedua pas sarapan. Jadi waktu santai bisa diskusi. Ini kertas terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Pak Ustaz mengenai sholat fajar dan qobliyah subuh, apa bedanya? Terima kasih Pak Ustaz. Nah ya, satu sholat fajar, dua qobliyah subuh, waktunya sama, ya. Dan sholat fajar itulah qobliyah subuh. Ya, sebagian ulama mengatakan usolli sunatal fajr wa qobliyatas subhi. Ya, artinya sebelum subuh waktunya qobliyah fajar, apa qobliyah subuh, dan waktunya fajar, begitu nah. Cuma niatnya kadang-kadang memang berbeda. Kalau saya sendiri ya, usolli sunatal qobliyatas subhi wal fajri, saya gabungkan itu. Ada juga kita baru datang ke masjid, usolli sunatal wudu'i wa qobliyatas subhi wal fajri lillahi ta'ala. Kita dapat 3 pahala di dalam melaksanakan satu sholat. Jadi kita boleh menggabungkan sholat sunnah dalam satu waktu ketika waktunya sama, ya. Wudu, usolli sunnatal wudu, kita mendapatkan pahala sholat wudu. Tak masjid. Sekalian ada yang nanya apakah boleh menggabungkan 3 sholat sunnah sekaligus? Nah, tadi baru saya menggabungkan sholat sunnah dalam satu waktu, waktunya sama, boleh. Ya, kayak tadi saya bilang, tahiyatul masjid, datang pas ke masjid, ya kan? Pas adzan selesai, berarti qobliyah. Pas waktunya fajar, tambah fajar. Kayak tadi misalkan datang waktu subuh, adzan selesai langsung udah wudu, udah usolli sunnatal wudu'i wa tahiyatul masjidi wa qobliyatas subhi rakaataini lillahi ta'ala. Maka boleh menggabungkan sholat 3 sholat sunnah dalam satu waktu. 3 sholat sunnah, niatnya satu. Ya, usolli sunnatal tahiyatul masjidi wa qobliyatas subhi wal fajri. Ya, qobliyatas subuh ada yang mengatakan itulah sholat fajar. Cuma ada sebagian ulama mengatakan memang berbeda karena memang niatnya berbeda, tapi waktunya sama. Makanya dikatakan qobliyah subuh itulah sholat fajar. Gitu ya. Jadi hanya ikhtilaf saja. Intinya boleh ya. Sholat fajar sama qobliyah subuh, kita niatnya sholat subuh apa qobliyah subuh, dapat sholat fajar. Niat fajar doang nggak qobliyah subuh, dapat sholat qobliyatas subuh. Kenapa? Karena waktunya berbarengan. Yang kedua memang ada sebagian orang mengatakan itulah qobliyah subuh, itulah qobliyah fajar. Paham itu ya? Satu boleh, yang kedua boleh menggabungkan 3 sholat sunnah ataupun 4 sholat sunnah dalam waktu yang bersamaan. Jangan sampai sholat fardu ya. Kalau sholat fardu nggak boleh, sampai kapanpun nggak boleh. Karena memang waktunya berbeda, niatnya berbeda dan sebagainya. Boleh, satu lagi. Nah, satu lagi ini kayaknya sampai jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, bagaimana seorang imam lupa membaca doa qunut? Apakah kita harus sujud sahwi, dan sujud sahwi itu dibaca 3 kali atau 2 kali? 2 kali. Sujudnya 2 kali maksud saya. Dan bagaimana seorang makmum? Apakah makmum harus sujud sahwi juga atau tidak? Itu saja. Oke. Imam lupa bacaan kunut sedangkan makmum ingat ya. Makmumnya nggak lupa kan makmumnya? Makmumnya nggak lupa atau lupa semua? Nggak lupa ya. Nah, jadi begini. Kalau imam ini pertanyaan kedua apa? Bab yang kedua tadi. Jadi imamnya kunut nih, ya kan? Ketika dia sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati, imam langsung sujud. Makmumnya masih ingat. Kalau di sini ya mustawian, artinya posisinya belum sempurna. Ya, misalkan sujud posisinya sempurna tuh yang sudah sujud, udah nempel tangannya, udah jidatnya udah nempel, itu sempurna namanya tuh. Tapi kalau imamnya baru sami Allah liman Allah subhanallah Allahumma hdina fi man hadait, maka ikuti imamnya. Ya, boleh. Jadi ingat, imam ketika lupa, makmum boleh mengingatkan. Ketika imamnya sudah sempurna, misalkan kita ambil tahiyat awal lah biar enak. Tahiyat awal itu kan duduk seharusnya kan.
subhanallah wa bihamdi. Allah, ketika lagi Allah lagi posisi begini misalkan nih 90 derajat, kita subhanallah, imam boleh kembali untuk duduk lagi. At-tahiyat boleh kembali. Tapi kalau sudah lebih daripada 90 derajat, udah mau sempurna, Allahu Akbar, bismillah, subhanallah, nggak usah kembali. Kenapa? Karena itu dalam sunnah ab'ad. Lanjutkan sholat, sebelum salam ganti dengan sujud sahwi. Makmum ikut, Pak? Makmum ikut, nggak boleh makmum sendirian, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Karena memang itu dalam kriteria sunnah ab'ad ataupun sunnah ayat, terserah lah. Tapi kalau rukun, makmum laksanakan dulu, setelah salam baru kasih tahu imam bahwasanya tadi ketinggalan. Paham tuh? Paham, Pak? Ya, mungkin itu Ustaz. Nanti kalau ada yang mau nyambung lagi di saat sarapan bersama, nanti bisa kita buka sesi kedua ya Ustaz ya. Ya mungkin karena makanan sudah dibagi semua Ustaz, udah gelisah Ustaz, mungkin ini kita tutup sampai di sini. Marilah kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Adna wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.